Allah. Yang satu orang Perancis nggak bisa bahasa Indonesia, yang satu orang Indonesia nggak bisa bahasa Perancis, akhirnya pakai Google Translate. Masya Allah, kita doakan ya sama-sama ya jamaah ya, semoga mereka berdua bisa bahasa Jerman ya nanti ya. Kok Jerman? Kok Jerman? Kok Jerman? Anaknya nanti, Ya. anaknya nanti, Masya Masya Allah. Allah. Ini kan kita lihat nih ya, media sosial itu bisa mempertemukan kita dengan jodoh kita, insya Allah gitu ya. Dan tadi kita sudah bahas juga kalau semua sudah ditetapkan dan ditulis di Lauh Mahfudz. Aku pengen tahu deh, apakah cara kita menemukan jodoh itu langkah-langkahnya juga ditetapkan di situ juga Ustadz? Kayak tadi, udah ditulis juga nggak tuh di Google Translate-nya apa gimana nih Ustadz Syam? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe Ustaz Maulana, Ustaz Faris. Masya Allah, daun yang bergoyang pun itu sudah ditentukan sama Allah. Daun yang jatuh dari pohon pun itu semua sudah ditentukan dan Allah sudah tahu semuanya itu. Tinggal bagaimana Allah ingin melihat usaha kita juga. Kenapa Allah ingin melihat usaha kita? Karena sesungguhnya Allah itu memberi balasan seseorang sesuai dengan usahanya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm dijelaskan 29, 30, 31, Allah itu akan memberi seseorang ganjaran sesuai dengan usahanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini pun menjelaskan bahwasanya bisa jadi ganjaran itu juga di dunia. Jadi kalau misalnya ada orang yang bergaulnya mungkin di suatu tempat ini, mungkin karena kebiasaan masnya tadi main dengan orang luar, Luar ya. bergaulnya dengan orang luar, kemudian mempergunakan aplikasi ya, mungkin itu juga cara Allah untuk mempertemukan mereka. Seandainya mungkin ada manusia yang berhak untuk mempertanyakan takdirnya Allah, maka manusia pertama yang akan mempertanyakan takdirnya Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam alaihissalam, seandainya ya Allah, kenapa saya harus makan buah khuldi baru saya jatuh ke bumi? Kan kau udah tahu saya akan dikirim ke bumi. Kau kan udah tentukan semuanya, saya akan engkau jadikan khalifah di bumi. Kenapa harus pakai skenario saya harus melanggar dulu? Kenapa saya harus makan buah khuldi dulu baru saya turun ke bumi, ke bumimu? Padahal engkau sudah tetapkan saya di khalifatan fil ard. Kenapa harus pakai skenario itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mungkin yang harus pertama juga untuk protes sama Allah setan kan iblis. Kata iblis, ya Allah saya ini udah lama-lama ibadah sama kau loh. Saya udah lama banget bersujud, beribadah kepadamu. Kenapa engkau takdirkan saya menjadi seorang yang engkau akan usir keluar daripada surga. Tapi setan iblis menerima itu. Nabi Adam alaihissalam tidak menyalahkan takdir Allah. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ini karena kesalahan saya sendiri gitu. Walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mempertanyakan takdir Allah ini adalah sesuatu yang mungkin agak keliru ketika kita menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena baik yakni konsekuensinya ataupun jalannya itu semua sudah Allah ketahui dan Allah sudah menentukan semuanya. Lalu untuk apa kita berusaha? Ya disinilah Allah Subhanahu wa taala akan membayar kita ganjaran kita karena kita telah berusaha. Mungkin ada seseorang yang mengatakan begini, Ustadz kenapa ya istri saya susah diaturnya apa segala macam. Ada yang begini, jodoh saya begini, jodoh saya begini. Anda ketemunya di mana gitu? Anda ketemunya di mana? Maka ada seorang mufasir juga yang menafsirkan ayat al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Tentang permasalahan jodoh ini salah seorang mufasir mengatakan bahwa ini adalah tergantung komunitas seseorang. Seseorang yang mungkin sehari-harinya bertemu dengan teman kerjanya, itu aja komunitasnya, maka mungkin bisa jadi Allah takdirkan jodohnya di situ juga. Tapi orang-orang yang mungkin bergaulnya dengan para yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan mempertemukan mereka di satu komunitas itu juga. Jadi salah satu tafsir daripada ayat ini, kenapa Allah katakan yang baik untuk yang baik, artinya engkau akan bertemu dengan komunitasmu sendiri. Kalaupun mungkin tidak bertemu dengan dalam komunitas itu, maka akan bertemunya itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendahuluan kami tadi bahwasanya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu yang lucu sebenarnya di sini. Ketika Imam Al-Ghazali digugat atau dipertanyakan pendapatnya oleh para ulama dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan saya tidak pernah takut dengan su'ul khotimah. Saya tidak pernah takut dengan su'ul khotimah, saya malah takut dengan su'us sabiqah. Maksudnya adalah saya tidak takut dengan akhir yang baik karena semua itu sudah ditetapkan sama Allah. Saya takutnya sama su'us sabiqah. Apa itu su'us sabiqah? Yang ditulis Allah sebelum saya lahir di dunia ini.
bahwa saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Jadi semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti semua sudah direncanakan dan kita tinggal menunggu di mana arahnya aja ya Ustadz ya. Betul. Nah, yang jadi misteri adalah nanti Ustadz akan menemukan di mana. Wah nih, itu dia, maka usaha saya adalah mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas yang baik. Masya Allah, jadi tempat berpengaruh ya Ustadz, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam gak usah pakai Google Translate udah. Gak usah ya? Deket-deket banyaknya gak usah. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita juga nanti akan ada segmen curhat online nih, Masya Allah nih Ustadz. Jadi jamaah bisa curhat, nanti dikasih solusinya sama guru-guru kita. Caranya gimana? Tinggal kirim aja nomor handphone, email atau user ID Skype kalian ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Sertakan juga permasalahan kamu ya, nanti insya Allah akan dicarikan solusinya sama guru-guru kita. Dan nanti juga di segmen keempat akan ada ensiklopedia Islam. Penasaran apa aja yang akan dibahas? Jadi jamaah jangan kemana-mana biar penasaran terus, biar dijawab semuanya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.